Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini saya Habib Amar sebagai moderator kelompok 8 yang akan memandu jalannya presentasi hari ini. Untuk kelompok 8 kami mengambil marketplace yaitu Alibaba. Untuk anggotanya sendiri, yang pertama saya sendiri Habib Amar, yang kedua Siti Inarotul Wafiroh, yang ketiga Monica Windy Fitriani, yang keempat Tri Lestari, yang kelima Vikalia Pratiwi. Untuk mempersingkat waktu pemaparan, saya langsungkan saja untuk materi pertama akan disampaikan oleh Mbak Monica, silahkan. Ya, terima kasih Mas Amar. Di sini saya akan menjelaskan sejarah atau profil singkat Alibaba. Alibaba adalah konglomerat multinasional Tiongkok yang memiliki spesialisasi dalam e-commerce, retail, internet, kecerdasan buatan, dan teknologi. Alibaba didirikan pada tahun 1999. Perusahaan ini menyediakan layanan penjualan konsumen ke konsumen, bisnis ke konsumen, dan bisnis ke bisnis melalui portal web serta layanan pembayaran elektronik. Perusahaan ini menjadi salah satu dari 10 perusahaan yang bernilai dan terbesar di dunia. Pada Januari 2018, Alibaba menjadi perusahaan Asia kedua yang berhasil menembus angka lunasi 500 miliar dolar Amerika Serikat setelah Tencent. Alibaba beroperasi lebih dari 200 negara dan wilayah. Alibaba menjadi pengecer terbesar di dunia, salah satu perusahaan terbesar dalam bidang internet dan kecerdasan buatan. Nama besar Alibaba sebagai perusahaan e-commerce raksasa ini tidak lepas dari pendirinya yaitu Jack Ma. Jack Ma adalah salah satu orang terkaya di Cina. Sukses menabung kerajaan Alibaba Group ke berbagai sektor, mulai dari marketplace hingga ke industri film dan fintech. Selanjutnya saya kembalikan ke Mas Amar sebagai moderator. Terima kasih Mbak Monica telah menyampaikan secara singkat mengenai Alibaba. Untuk materi yang kedua akan disampaikan oleh Mbak Siti Inarotul, silahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai syarat bergabung di Alibaba. Yang pertama, daftarkan diri Anda di alibaba.com. Kemudian, buatlah profil perusahaan. Yang ketiga, siapkan dokumen verifikasi. Kemudian tim alibaba.com akan menghubungi Anda untuk melakukan verifikasi ulang. Yang terakhir yaitu lakukan pembayaran. Di sini ada stepnya. Yang pertama, install aplikasi Alibaba atau kunjungi website alibaba.com. Kemudian yang kedua, klik Join Now untuk menjadi anggota Alibaba. Proses pendaftaran ini tidak dikenakan biaya. Yang ketiga, masukkan lokasi, informasi kontak, alamat surel, dan kata sandi di formulir registrasi. Selanjutnya, klik Create My Account. Yang kelima, masukkan nama dan kata kunci produk. Yang keenam, pilih kategori produk untuk memudahkan Alibaba mengatur produk Anda. Kategori ini juga memudahkan calon pembeli untuk menemukan barang Anda. Yang ketujuh, masukkan deskripsi singkat barang untuk membantu calon pembeli menemukan dan memahami produk. Saat calon pembeli menjelajah produk, mereka akan melihat deskripsi produk yang Anda masukkan. Yang kedelapan, klik Next.
Yang ke-9, tambahkan detail produk. Centang kotak cek yang sesuai pada kolom produk status, application, dan type. Yang ke-10, masukkan merek, nomor model, dan asal produk bila ada. Yang ke-11, unggah foto produk. Klik Browse untuk memilih foto dari komputer dan select from photo bank untuk memilih foto sudah tersimpan di Alibaba. Yang ke-12, masukkan informasi detail produk. Informasi ini akan dibaca oleh calon pembeli saat mereka mempertimbangkan untuk membeli barang Anda. Yang ke-13, pilih opsi pengiriman dan pembayaran yang sesuai. Di sini, Anda dapat memilih cara pembayaran bagi calon pembeli, jumlah pesanan minimal, dan harga per produk. Yang ke-14, pilih kapasitas produksi, perkiraan kebutuhan waktu pengiriman, dan detail pengemasan. Informasi ini akan membantu calon pembeli mengetahui layanan pengiriman yang Anda gunakan dan apakah layanan tersebut sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang ke-15, klik Submit. Kemudian, buatlah profil perusahaan dengan memasukkan nama dan alamat perusahaan. Yang ke-17, pilih jenis usaha dan isilah barang atau jasa yang Anda jual. Yang ke-18, buatlah profil anggota dengan memasukkan jenis kelamin dan alamat kontak. Selanjutnya, klik Submit untuk mengirimkan produk Anda. Produk tersebut akan masuk proses persetujuan dari Alibaba. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mbak Siti Narotul sudah menyampaikan bagaimana cara bergabung di Alibaba Group dan bagaimana cara untuk berjualan dan membeli di Alibaba Group. Untuk selanjutnya, materi ketiga yang akan disampaikan oleh Mbak Tri Lestari, silahkan. Baik, Mas Amar, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kelemahan dari sisi penjual. Adapun kelebihan yang pertama yaitu memiliki pangsa pasar yang besar, kemudian ada cara iklan digital yang masif, kemudian yang ketiga produsen dapat memilih metode pembayaran yang paling nyaman dan sesuai kebutuhan konsumen. Kemudian yang terakhir, penjual di luar Cina dapat memulai produknya di Alibaba. Kemudian ada pun kelemahan. Yang pertama adalah daya saing yang tinggi, kemudian sulit mendapatkan kepercayaan, kemudian penjual yang tidak bertanggung jawab, kemudian fitur pencarian yang tidak tertargetkan, kemudian yang terakhir kebijakan marketplace bergantung pada pengolahannya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mbak Tristari sudah menyampaikan materi terkait kelebihan dan kelemahan dari sisi penjual di Alibaba.com. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Vikalia, silahkan. Baik, terima kasih Mas Amar. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan dan kelemahan dari sisi pembeli. Yang pertama di sini dari sisi kelebihannya, yang pertama di Alibaba Anda bisa mendapatkan barang-barang yang unik dan dirancang dengan sangat kreatif. Yang kedua, bila membeli dengan sistem lot atau grosir, produk akan dihargai lebih murah. Ketiga, beberapa barang dilengkapi fasilitas free shipping atau gratis biaya pengiriman ke berbagai negara tujuan. Keempat, konsumen dapat memilih metode pembayaran yang paling nyaman dan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Yang kelima,
Transaksi terjamin keamanannya karena uang akan dikembalikan bila produk yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Yang terakhir, Alibaba sanggup menyediakan jenis barang yang begitu beragam serta dalam jumlah yang sangat besar. Selanjutnya yaitu mengenai kelemahan dari sisi pembeli, yaitu yang pertama, adanya waktu pengiriman yang cukup lama memang menjadi kendala karena bisa mencapai hingga 1 bulan. Yang kedua, persepsi kualitas yang lebih rendah. Seringkali banyak orang yang beranggapan bahwa harga tidak bisa membohongi kualitas. Yang ketiga, adanya hambatan bahasa dan juga komunikasi. Yang keempat, biaya impor produk dan adanya biaya cukai. Yang terakhir, adanya penipuan-penipuan dalam proses berbelanja di Alibaba. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Mbak Vitalia telah menyampaikan kelebihan dan kelemahan dari sisi pembeli dalam melakukan pembelian di Alibaba. Untuk yang terakhir yaitu kesimpulan dari kelompok kami mengambil 7 kesimpulan. Yang pertama, bidang yang digeluti Alibaba bergerak berbagai bidang yang diwujudkan dalam bentuk pasar atau platform bisnis. Dari platform bisnis tersebut, Jack Ma mendapatkan keuntungan yang sangat besar, diperkirakan mencapai hingga ratusan triliun. Yang kedua, pedagang secara grosir. Perdagangan barang secara grosir bisa dilakukan melalui marketplace. Ada berbagai barang yang Anda dapatkan dalam jumlah besar dan harga murah dengan cara belanja di Alibaba. Yang ketiga, penghubung konsumen dengan produsen. Penghubung antara konsumen dengan produsen barang ternyata juga digeluti oleh Alibaba. Kegiatan tersebut dilakukan menggunakan marketplace aliexpress.com. Yang keempat, media cetak dan digital. Media cetak dan digital digeluti oleh South China Morning Post pada Desember 2015. Sigma memutuskan untuk membeli perusahaan tersebut. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan bisnis di bidang hiburan, pembentukan liputan seputar Tiongkok. Yang kelima, pemetaan dan navigasi. Bidang pemetaan dan navigasi dijalankan oleh perusahaan Autonavi. Perusahaan tersebut berasal dari Tiongkok yang diakuisisi pada tahun 2014. Yang keenam, pembayaran online. Pembayaran online bisa dilakukan dengan menggunakan aplikasi Alipay. Hingga kini sudah ada lebih dari 500 juta pengguna aplikasi Alipay yang tersebar di berbagai dunia, bahkan sudah bisa bersaing dengan PayPal. Yang ketujuh, film. Alibaba Group menggeluti bidang film yang awalnya bernama China Vision Media, kemudian pihak Alibaba membeli saham yang dimiliki China Vision Media tersebut sebesar 60%. Saat itulah nama China Vision Media berganti menjadi Alibaba Picture Group. Sekian presentasi dari kelompok 8. Jika ada satu kata yang tidak berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.